Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan saya bacakan satu hadis dari matan kitab Al-Jami'. Bab-bab bagian akhir ada di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah merahmatinya, menjaga kita semuanya. Masih pembahasan tentang tema zuhud, mengambil bab khusus membahas tentang hikmah manusia bisa berbuat salah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak turun Adam berpotensi banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah itu at-tawwabun, mereka yang banyak bertobat. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahullahu taala wa sanaduhu qawi. Sanad hadis ini adalah kuat. Ayo ikhwah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, di antara masyiah Allah, iradah Allah, kehendak Allah, bahwa Allah mencipta manusia bisa berbuat salah. Siapapun menyadari, membuktikan, dan merasakan, semua manusia dicipta bisa berbuat salah. Itu pertanyaan pertama. Makanya kalau nggak salah ya bukan manusia. Ya gitulah namanya manusia. Kalau kita gambarkan yang namanya gula itu manis, garam itu asin, sesuatu yang seolah nggak bisa dipisah. Kalau manusia berbuat salah, ya gitulah. Memang Allah punya masyiah, kehendak, manusia kondisinya seperti itu. Nomor dua, kita mengenal tentang jenis masyiah Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Ada yang diistilahkan kauniyah, ada diistilahkan yang syar'iyah. Kehendak Allah yang bersifat kauniyah ini seringnya difungsikan sebagai modal, bahan, fasilitas. Semisal manusia diberi jatah umur, rezeki, kemampuan berkarya, berpotensi bisa suka, bisa duka, bisa berbuat salah, bisa berbuat baik. Itu modal. Dan itu tidak bisa dipisah dari masyiah yang bersifat syar'iyah.
Karena ketika Allah mencipta itu semuanya bukan sebatas mencipta, tetapi juga ada fungsi guna kegunaannya. Karena tidak ada sesuatu yang Allah cipta yang bersifat sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang sia-sia, semuanya mengandung hikmah dan makna. Dan semuanya itu ada bimbingannya bagaimana manusia bisa menggali hikmah-hikmahnya, faidah kegunakannya. Alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan takdir, Allah juga yang memberikan bimbingan. Jadi jenis iradah, masyiah, kehendak Allah itu ada yang kauniyah, ada yang bersifat syar'iyah. Lalu pelajaran yang ketiga, hakikat kesalahan orang yang maksum. Hakikat kesalahan orang yang maksum, yaitu sebabnya lupa atau tidak sengaja, yang faidahnya sebagai proses pengajaran. Kita ulang poin yang ketiga, hakikat kesalahan orang yang maksum, yaitu karena lupa atau tidak sengaja, yang itu faidahnya sebagai proses pengajaran. Apakah ada orang yang maksum, orang yang terjaga dari kesalahan? Jawabnya ada. Nabi, Rasul, mereka mendapatkan kekhususan. Mereka ada orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Ya begitu. Tetapi di tengah kondisinya itu dapat kekhususan, maksum, terjaga dari kesalahan, tapi kembali kepada kemanusiaannya, bisa salah, tetap saja dia bisa berbuat salah. Apa sebabnya? Sebabnya lupa atau tidak sengaja. Karena memang dikatakan al-insan makhal khata wa nisyan. Manusia itu ada tempatnya salah dan lupa. Tapi karena semuanya itu mengandung hikmah, nggak ada peristiwa terjadi bersifat sia-sia, makanya kita juga diberitahu apa hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah sebagai model atau proses pengajaran. Nah begitu. Misalnya saja Nabi SAW itu punya kesalahan walaupun tidak disengaja ketika menerima tamu-tamu Quraisy, orang-orang penting yang diharapkan keislamannya, maka disiapkan kondisi yang berpotensi tamu tenang, nggak ada gangguan-gangguan yang bisa merusak konsentrasi. Nah, dikala itu ada sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum yang buta, ternyata masuk. Sepertinya dianggap oleh sebagian orang itu merusak suasana, sehingga dirasa tidak menyenangkan, maka Nabi itu bermuka masam, seolah terganggu. Makanya Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakaru fatanfa'ahu az-zikra. Bermuka masam karena ada orang buta datang kepadanya yang dianggap itu merusak suasana. Allah menegurnya, yang ujung-ujungnya jangan sampai orang yang belum jelas menerima itu diutamakan, dan orang yang sudah jelas berpotensi menerima malah kurang diperhatikan. Nah ternyata itu kan Nabi SAW itu punya kesalahan, tapi kan nggak ingin berbuat salah. Tapi memang kondisi manusia itu bisa punya kecenderungan seperti itu. Makanya kita mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya proses pengajaran. Di situ kan hikmahnya besar. Yang kesimpulannya adalah intisari dakwah itu membimbing. Maka termasuk diantara tanda fadilah Allah, orang dibimbing mau. Nah, orang yang dibimbing mau ini lebih utama daripada yang tidak mau. Karena yang tidak mau itu memang tidak ada nilai lebihnya. Yang kadang-kadang hanya semata dunianya seolah itu gimana begitu, punya daya tarik. Sepertinya
hal kayak begitu biasa terjadi, dan mestinya yang lebih dikedepankan itu adalah bagaimana orang menerima dakwah dan akhirnya selamat. Itu yang mestinya harus lebih diutamakan, bukan kedudukan keduniaannya. Itu yang ketiga, hakikat kesalahan orang yang maksum itu karena lupa atau tidak sengaja, ternyata ada faedahnya, yaitu sebagai proses pengajaran. Lalu pelajaran yang keempat, paling takwanya manusia walau tidak ingin berbuat salah, tetap saja ada rasa yang muncul, akhirnya dia juga berbuat salah. Walaupun akhirnya juga dikatakan tidak sengaja, atau mungkin juga sengaja. Kenapa? Ya memang begitulah, karena memang dia tidak mendapatkan nilai maksum. Kita ulang kembali. Paling takwanya manusia walau tidak ingin berbuat salah, maka tetap saja potensi keinginan berbuat salah itu ada. Kenapa? Karena memang tidak maksum. Kalau yang maksum saja potensi salah itu ada walaupun tidak sengaja atau karena lupa, tidak maksum kan jelas memang itu tempatnya berbuat salah. Kenapa? Ya memang tidak maksum. Makanya kalau kita jelas bukan nabi, bukan rasul, walaupun dia dianggap masyarakat orang hebat, senang ngaji, atau orang yang ngati-ngati, sepertinya jauh dari dosa, nggak akan pernah bisa. Manusia tidak akan pernah bisa meninggalkan kemanusiaannya. Semisal gula tidak akan bisa meninggalkan manisnya. Makanya potensi salah pun juga tetap ada. Kenapa? Bukan makhluk yang maksum. Ini masalah yang harus kita sadari. Makanya kalau kita melihat siapapun berbuat salah, walaupun dianggap seolah nggak salah atau nggak pantas salah, karena pelopor kebaikan ternyata berbuat salah, ya sadarilah itulah manusia. Kalau orang yang berpotensi baik saja masih bisa berbuat salah, lalu bagaimana apabila potensi itu lebih kecil? Kan lebih besar. Makanya jangan menodong kepada orang lain kenapa salah. Itu nanti nggak akan menyelesaikan masalah, malah akan menutup diri untuk jadi orang baik, dan malah punya kecenderungan menyalahkan orang. Ini malah membuka pintu fitnah. Makanya ambil saja hikmahnya. Kalau yang berpotensi baik saja masih bisa berbuat salah, apalagi yang tidak mendapatkan fasilitas itu. Makanya ini supaya mendorongnya untuk memiliki sifat lebih bisa mengambil hikmah, faidah, sehingga dari apa yang Allah cipta pada dirinya, ya, dia nanti bisa mendulang kebaikan, mendulang pahala di tengah kondisi manusia bisa berbuat salah. Lalu pelajaran yang nomor 5, secara kauni Allah tidak salah ketika mencipta makhluk bisa berbuat salah. Saya ulang, secara kauni Allah tidak salah ketika mencipta manusia bisa berbuat salah, yang fungsinya sebagai bahan ujian. Karena begini, kadang ada orang punya syubhat, ngapain saya disalah-salahkan? Kan memang manusia dicipta untuk berbuat salah. Ngapain saya disalahkan? Manusia kan cipta berbuat salah. Seolah dia mengatakan, saya dicipta bisa berbuat salah, maka sebagai bentuk syukurku, ya saya berbuat salah. Ini kan syubhat, kan ngaco kan? Pemikirannya seperti itu. Bukan begitu. Makanya kita ulang kembali, secara kauni
Allah tidak salah ketika mencipta manusia bisa berbuat salah. Kenapa? Fungsinya sebagai bahan ujian. Memang manusia itu dicipta untuk diuji, kalau nggak diciptakan sarananya lalu bagaimana? Untuk mengetahui si A itu benih apa enggak benih, maka diberikan pilihan. Suruh milih 5 tambah 5 10, itu yang A. Yang B 5 tambah 5 itu 0. Guru membuat soal kayak begitu nggak salah. Kenapa? Untuk menguji kepada murid, bisa apa enggak. Tidak bisa, dia akan memilih 5 tambah 5 itu ya 10. Kalau enggak bisa, dia mungkin akan spekulasi karena bingung, maka ia pilih 0. Itu kan fungsinya sebagai penuntut menguji. Maka guru tidak salah kan membuat soal seperti itu untuk menguji anak didiknya. Maka kita pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kebaikan itu bermanfaat, bahaya dosa itu bermadharat. Memang kita itu tugasnya untuk ikhtiar milih yang baik. Makanya Allah menciptakan sarananya. Kemudian ketika diuji, ketika manusia itu benih, nah dia nanti akan memilih jalan kebaikan. Makanya secara kauni, ketetapan hukum Allah yang fungsinya sebagai sarana, Allah itu tidak salah ketika manusia dicipta berbuat salah, karena fungsinya sebagai bahan ujian. Berikutnya pelajaran yang ke-6. Secara syar'i, Allah tidak ridho pada kesalahan dan melarangnya. Maka Allah membuka pintu tobat dan menegakkan keadilan. Kita ulang. Secara syar'i, Allah tidak ridho pada kesalahan dan melarang untuk berbuat salah. Saya tidak ridho kepada kesalahan, kamu jangan berbuat salah. Maknanya begitu. Ini ketetapan syar'i. Nah, berkaitan tentang masalah ini, supaya manusia tergiring kepada kebaikan, makanya Allah membuka pintu tobat dan menegakkan keadilan. Sehingga pemberitahuan secara umum bisa dikatakan, manusia, ketetapan syariat yang ada adalah saya tidak ridho kepada kesalahan dan kamu jangan berbuat salah. Makanya kerjakan yang saya ridhoi. Apa? Taatlah. Nanti ada surga untuk kamu. Kamu jangan membangkang, kamu jangan menyelisihi. Karena di sana ada penegakan keadilan. Kamu nanti akan kena hukuman. Bila kamu membangkang, sekarang diingatkan sadar, maka ada pintu tobat, silahkan. Nah, begitu maknanya. Kita ulang kembali, secara syar'i Allah tidak ridho kepada kesalahan dan melarangnya. Maka Allah membuka pintu tobat, sing salah tobato, dan menegakkan keadilan. Yang membangkang nanti akan kena hukuman. Makanya supaya manusia itu bisa digiring kepada kebaikan. Ini fadilahnya besar kan, manusia punya kesalahan, berlaku hukum. Pelajaran yang terakhir, yang ke-7, walau manusia tidak bisa lolos dari kesalahan, walau manusia tidak bisa lolos dari kesalahan, tapi jangan meremehkan kesalahan. Kita ulang, walau manusia tidak bisa lolos dari kesalahan, tapi jangan meremehkan kesalahan. Bila salah, segeralah tobat. Penting ini. Ini sebagai solusi kehidupan yang kita dicipta berbuat salah. Walau tidak bisa lolos dari kesalahan. Bisakah kita lolos dari kesalahan? Nggak bisa. Nabi saja masih bisa salah walaupun tidak sengaja. Nah, kita yang nggak bisa
lolos dari kesalahan, walau ngati-ngati bisa berbuat salah, tapi jangan meremehkan. Artinya manusia salah ya biasa, nggak boleh seperti itu. Tapi apa hikmah manusia dicipta bisa berbuat salah? Bila kita berpikir hikmah kayak begitu, kita tidak akan meremehkan dan ngati-ngati. Ingat, salah itu bisa menutup hati. Semakin tebal bisa menutup hidayah. Sehingga kebahagiaan akan terhijabi, terhalangi. Ujung-ujungnya taubat nggak tertarik, tahu jelek nggak benci. Ini kan bahaya, hati ditutup. Maka daripada itu, walau berpotensi salah, tapi jangan meremehkan kesalahan. Ya Allah, salah lagi, ini bahaya. Pengen ngati-ngati masih bisa salah, ya Allah, salah lagi, itu bahaya. Maka itu nanti akan mendorong dia untuk segera tobat. Makanya termasuk dosa besar adalah meremehkan kesalahan. Nah, termasuk kesebalikannya, orang yang ngati-ngati adalah walau salah tapi dia berusaha untuk segera kembali kepada Allah. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, itu satu hadis bersama 7 keterangan yang telah kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.